Melihat Dewi yang telah lama dikagumi, Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bangkrut, matanya merah dan suaranya gemetar, bertanya padaku, apakah bisa meminjamkan dia 1 juta? Aku menatap wajah kecilnya yang pucat, sangat merasa iba, namun dengan setengah bercanda berkata, 1 juta mana cukup? Aku berikan 1 miliar sebagai mas kawin, lalu kau menikah denganku saja. Kupikir dia akan marah, akan merasa aku menghinanya, tapi dia hanya terdiam sebentar, lalu dengan mata indahnya menatapku tajam, kata demi kata berkata, baik, aku menikah denganmu. Saat itu, semua ketenangan dan keseimbangan yang kubangun sejak terlahir kembali runtuh seketika. Sepertinya kejadian ini tidak sesuai dengan skenario yang kuduga. Nama saya Fang Yuan. Saya adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, saya adalah orang yang berambut keriting, dari bawah terus berjuang keras. Di usia 35 tahun, memiliki aset triliunan, menjadi mitos bisnis dalam ucapan orang lain. Tapi saya tidak bahagia, karena orang yang kusukai sepanjang masa remajaku, Liu Ruyan, telah meninggal dunia sebelum aku sukses dan terkenal. Tragedi dia bermula dari kebangkrutan keluarga yang tiba-tiba. Ayahnya marah sampai stroke dirawat di rumah sakit. Sangat membutuhkan biaya operasi yang besar. Teman dekatnya yang disebut Bai Ningbin, yang juga adalah rival bisnisku di kehidupan sebelumnya pura-pura membantu. Sebenarnya menjebak, memaksanya menikahi seorang bajingan Jiboda. Setelah menikah Liu Ruyan hidup lebih buruk dari mati. Akhirnya dalam keputusasaan mengakhiri hidup mudanya. Aku tak akan pernah melupakan. Di pemakamannya, kegembiraan sekejap di wajah Bai Ningbin yang dingin itu. Juga tak akan melupakan binatang Jiboda yang langsung mengambil warisan keluarga Liu setelahnya. Saat itu aku hanyalah seorang yang miskin dan tak punya apa-apa. Bahkan tak punya hak untuk mendekat dan mengucapkan sepatah kata padanya. Penyesalan ini, rasa sesal yang tak berdaya seperti ular berbisa menggerogoti sisa hidupku. Jadi ketika aku bangun setelah mabuk berat, membuka mata dan menyadari telah kembali ke usia 22 tahun. Kembali ke sehari sebelum keluarga Liu bangkrut. Hal pertama yang kulakukan adalah menuliskan semua jalur yang akan meledak dalam 10 tahun ke depan. Dan menyerahkannya pada bawahan paling setiaku, Chen Yu, yang dijuluki Serigala Wall Street. Katanya adalah orang yang menyeberang waktu. Lalu aku menetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidupku, bersantai dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini aku tak ingin lagi menjadi mitos bisnis. Aku hanya ingin menjadi sampah yang bermalas-malasan, menjaga gadisku dan menikmati semua 8 masakan besar. Aku membuat kaki yang indah sendiri, sekalian melatih 8 otot perut dan garis veku dengan baik. Lagi pula, tubuh adalah modal untuk menikmati hidup. Aku memperhitungkan waktunya dengan tepat. Liu Ruyan, siang ini dia akan datang kepadaku dalam keadaan putus asa. Terakhir kali dia mencari semua kerabat dan teman dekat. Hanya aku, teman sekelas biasa ini, yang masih mau menerima teleponnya. Sayangnya, saat itu aku menguras semua yang kumiliki hanya bisa mengumpulkan 30.000 yuan. Seperti menumpahkan secangkir air di atas api. Kali ini berbeda. Saat bel pintu berbunyi, aku sedang mengenakan celana olahraga longgar, mencoba melatih tubuh bagian atas di ruang tamu. Set terakhir otot perut terkoyak oleh keringat. Meluncur mengikuti garis otot yang jelas, jatuh ke dalam lekukan garis V. Aku mengelapnya, pelan-pelan berjalan sambil menghapus keringat. Membuka pintu. Di luar berdiri orang yang terukir di hatiku. Liu Ruyan mengenakan gaun yang sudah pudar karena sering dicuci. Rambutnya agak berantakan. Mata yang selalu dipenuhi senyuman itu kini merah seperti kelinci. Dia melihatku bertelanjang dada. Tertegun sejenak. Pipinya seketika memerah seperti awan. Pandangannya berpaling dengan panik, namun tanpa sadar masih menatap otot perutku di kamar kos selama 1 detik. Aku tahu, dia pasti sudah mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupnya untuk berdiri di sini. Suaranya gemetar dan terdengar seperti hendak menangis. Apa yang terjadi dengan pamanku? Aku bertanya meski sudah tahu jawabannya. Berusaha menjaga suara tetap tenang. Dia tiba-tiba terkena pendarahan otak dan sedang dirawat di rumah sakit. Dokter bilang biaya operasinya 100 juta. Katanya sambil air matanya mengalir deras seperti benang putus. Aku sudah mencari semua orang. Hanya kamu yang tersisa. Bisakah kamu meminjamkan aku sedikit uang? Aku menyambung perkataannya. Dia mengangguk dengan keras seperti memegang jerami terakhir yang menyelamatkan. Memandangku dengan hina. Aku tahu uang ini banyak. Mungkin kamu juga tidak punya. Tapi asal kamu mau meminjamkanku, aku akan membuat surat hutang. Sepanjang hidupku akan kubalas dengan bekerja keras untukmu. Melihatnya seperti ini, hatiku seperti diremas erat oleh tangan besar hingga sakit dan sesak. Inilah gadis yang kusimpan di telapak tangan. Takut jatuh, kumiliki di mulut, takut meleleh di kehidupan sebelumnya. Karena 1 juta ini, hidupnya jatuh ke dalam jurang. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang bergolak di hati. Bermalas-malasan bersandar di bingkai pintu, mengguratkan senyuman yang dikira sangat brengsek. Liu Ruyan, apa hubungan kita? Rekan sekelas biasa? Tubuhnya kaku seketika, wajahnya langsung memucat-pucat, cahaya di matanya perlahan memudar. Aku tahu ini kejam, tapi harus begitu. Sebagai teman sekelas, meminjamkan uang juga bukan tidak bisa. Nada bicaraku berubah, menikmati cahaya yang kembali menyala di matanya. Tapi 1 juta terlalu sedikit. Liu Ruyan terdiam, memandangku dengan bingung. Aku mengacungkan 1 jari, menggoyangkannya setengah di depannya. Bercanda berkata, aku berikanmu 1 miliar sebagai mas kawin. Nikahlah denganku. Udara seketika membeku. Aku bahkan sudah siap menyambut tamparannya. Atau kata-kata, kamu brengsek. Lagi pula,
Dari sudut pandang siapapun, ini adalah penghinaan yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Situasi saat ini sangat mirip dengan gadis lemah di zaman kuno yang menjual diri untuk menguburkan ayahnya. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk memutus semua kakinya, membuatnya selain bergantung padaku, tidak punya pilihan lain. Setelah dia menikah ke sini, aku akan memanjakannya seperti putri, membuatnya tahu bahwa aku tidak sedang menghinanya, tapi telah mencintainya selama 10 tahun penuh. Namun, reaksi Liu Ruyan sepenuhnya di luar perkiraanku. Dia hanya menatapku dengan matanya yang indah itu. Perasaan kompleks di dalamnya membuatku tak mengerti. Ada keterkejutan, ada penghinaan, ada pergulatan, namun lebih merupakan sebuah akhir yang membakar semua jembatan. Sudah berlalu setengah menit penuh. Tepat ketika aku mengira dia akan meledak, dia justru mengucapkan 3 kata dengan lembut namun sangat jelas. Baik, aku menikah denganmu. 108 set retorika yang sudah kusiapkan di kepalaku. Mendadak macet naskahnya tidak seperti ini. Dia seharusnya tidak langsung marah dulu, lalu putus asa. Akhirnya dibawa serangan penuh perasaanku. Setengah menolak, setengah menyetujui. Kenapa langsung setuju begitu cepat? Melihat wajahnya yang meski pucat, tetapi sangat tenang. Untuk pertama kalinya aku meragukan kelahiranku kembali. Apakah aku terlahir kembali di dunia paralel? Asisten Kuan benar. Memang kalau tidak kenapa aku di sini. Liu Ruyan di dunia ini sebenarnya diam-diam menyukai saya. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku sedikit gagap. Pertama kali dalam hidupku bicara tidak lancar. Liu Ruyan menganggukkan kepala. Sorot matanya luar biasa tegas. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. 1 nyawa untuk menukar nyawa ayahku. Menggantikan keluarga Liuku agar tidak runtuh. Itu setar. Tapi aku punya syarat. Kamu bilang aku memaksa diriku untuk tenang. Meski perkembangan peristiwa ini aneh, tapi hasilnya baik. Setelah menikah kita hanya pasangan nominal dan tidak saling mencampuri kehidupan pribadi. Boleh. Lagi pula aku punya banyak waktu untuk membuatnya akhirnya menyukai. Kedua, 1 miliar ini bisa dianggap sebagai investasimu untuk keluarga Liuku. Kelak jika perusahaan untung, aku akan mengembalikannya beserta bunganya. Aku terkekeh kecil. Nona besar Liu, apakah kamu tidak menyadari situasinya? Sekarang aku yang membelimu. Bukan kamu yang mencari investasi. Uangnya tidak perlu dikembalikan. Seumur hidupmu kamu adalah orangku. Aku sengaja berkata dengan angkuh dan kasar. Ingin melihat reaksinya. Dia benar-benar menggigit bibir bawahnya. Matanya memerah lagi. Tapi akhirnya dia menahannya. Mengangguk dan berkata, baik. Sikap pasrah ini membuat hatiku sakit dan gatal. Sudah, jangan menangis lagi. Sungguh menyebalkan. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari lemari pintu. Dengan agak kasar menyodokkannya ke tangannya. Apakah kamu membawa KTP dan kartu keluarga? Dia menatapku dengan bingung. Secara refleks mengangguk. Bawa saja dan pergi. Pergi ambil surat nikah dulu baru ke rumah sakit. Aku berbalik menuju kamar tidur. Sembari mengambil kaos, memakainya lalu mengambil kunci mobil. Sekarang dia jelas tidak mengikuti ritmeku. Kalau tidak, tunggu sampai paman tidak bisa bertahan, baru pergi. Kata-kataku kesal. Liu Ruyan tidak bicara lagi. Diam-diam mengikutiku dari belakang. Setengah jam kemudian, kami keluar dari kantor catatan sipil membawa 2 buku merah. Sinar matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan memegang buku nikah itu. Tangannya gemetar hebat, seolah itu bukan dokumen, tapi sebuah cap bakar. Aku memandangnya dan menghela napas dalam hati. Aku tahu dia pasti merasa terhina dan putus asa sekarang. Tidak apa-apa, masih ada banyak waktu di depan. Saya mengeluarkan ponsel, menghubungi telepon asisten Chen. Pak Fang, ada apa yang perlu Anda perintahkan? Dari ujung telepon terdengar suara asisten Chen yang penuh semangat. Sejak saya menyerahkan rencana bisnis masa depan kepadanya, pria parubaya berusia 40 tahunan ini seperti disuntik adrenalin. Seolah-olah tindakan ini membuka semacam saklar. Langsung menjadi bawahan saya yang paling rajin. Hampir tidak sabar untuk siap siaga 24 jam. Khawatir saya ini yang santai. Bos tidak memberinya tugas. Saya minta asisten Chen membantu saya mengerjakan beberapa hal. Saya singkat dan jelas. Hubungi tim ahli bedah saraf terbaik dari Swiss. Terbang ke rumah sakit kota dengan kecepatan tercepat. Semua biaya saya tanggung. Kedua, setorkan 100 juta ke rekening saya. Ketiga, periksa situasi grup Liu saat ini, terutama aktivitas terbaru perusahaan teknologi terbaik mereka. Lalu kamu paham asisten Chen di ujung telepon tidak punya keinginan medis. Hanya membalas 3 kata. Menerima. Bos menutup telepon. Kulihat Liu Ruyan sedang menatapku dengan tatapan sangat kompleks. Bukankah dia sepertinya ingin bertanya padaku, mengapa begitu kaya? Mengapa bisa mengerahkan sumber daya tingkat tinggi ini? Sampai mati pun dia mengira aku hanya teman sekelas biasa yang cukup sukses. Aku bukan apa-apa. Aku menaikkan alis memandangnya bukanlah siswa miskin Liu Ruyan. Pengetahuanmu tentangku terlalu sedikit. Aku malas menjelaskan. Menariknya naik ke mobil Rolls Royce-ku yang tidak terlalu mencolok. Ke rumah sakit dulu. Paman di sana lebih penting. Mobil meluncur mulus ke rumah sakit kota. Sepanjang perjalanan Liu Ruyan terus diam. Tangan yang memegang sertifikat pernikahan semakin erat menggenggam. Sampai di depan pintu ruang operasi rumah sakit, Ibu Liu Ruyan sedang cemas menunggu. Melihat kami, dia langsung menyambut. Bagaimana kondisi Ruyan, Ibu? Masalah uang sudah teratasi, kata Liu Ruyan sambil tak sadar melirik ke arahku. Ibu Liu baru menyadari kehadiranku dan bertanya dengan bingung. Ini siapa? Bu, dia temanku, Fang Yuan. Kata Liu Ruyan dengan pengantar yang sama. Aku juga tak mempermasalahkannya, lalu mengangguk kepada Ibu Liu. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang memualkan terdengar. Ruyan, aku datang, biaya operasi paman sudah kusiapkan. Terlihat seorang pria berpenampilan menjijikan, berpakaian merek ternama, rambutnya dilumuri minyak hingga mengilap. Setelah berjalan cepat, Jiboda adalah dalang yang memaksa Liu Ruyan hingga mati di kehidupan sebelumnya. Melihatnya, pandangan mataku langsung menjadi dingin. Benar-benar musuh tak akan bertemu tanpa sebab. Begitu cepat dia datang menyerahkan diri. Jiboda sama sekali tidak menyadari aku langsung berjalan ke depan Liu Ruyan.
Ruyan berkata dengan penuh perasaan. Ruyan, aku tahu keluargamu mengalami masalah. Kau tenang saja, selama ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Sekadar 1 juta bukan apa-apa bagiku. Asal kau mau menjadi pacarku. Kelak seluruh keluarga Ji akan menjadi milikmu. Dia berkata sambil hendak menarik tangan Liu Ruyan. Aku belum sempat bergerak tapi Liu Ruyan seperti melihat hantu mundur tiba-tiba, menghindari sentuhannya Ji Boda. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak perlu lagi. Biaya operasi ayahku sudah teratasi. Suaranya dingin seperti es. Kebencian dan sikap seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Aku agak terkejut. Di kehidupan sebelumnya, meski Liu Ruyan tidak menyukai Ji Boda, tapi untuk menyelamatkannya, dia terpaksa menerima bantuannya. Mengapa reaksinya begitu keras di kehidupan ini? Senyum di wajah Ji Boda membeku. Dia jelas tidak menyangka akan ditolak, dan ditolak dengan begitu tegas dan cepat. Ruyan, jangan bercanda denganku. 1 juta bukanlah jumlah kecil. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Dia memandang Iku dari atas ke bawah, matanya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan seorang pemuda miskin yang seluruh pakaiannya tidak lebih dari 500 yuan. Saya menunduk melihat kaos katun dan celana olahraga saya, sepatu olahraga dalam negeri. Benar-benar mirip anak miskin. Saya malas menghiraukannya. Badut seperti ini, melihat sekilas saja sudah merasa kotor. Saya menarik sebuah kursi, duduk sendiri, mengeluarkan ponsel dan mulai menelusuri video pendek. Jing Hao hari ini juga belum bangun. Topik Jing Hao ini kembali trending. Komentar di bawahnya penuh dengan hahaha. Mengatakan perusahaan Gu kami justru naik limit karena gaya santai bosnya. Hah, pantaslah bawahan rajin saya. Perusahaan Wu saya benar-benar membuat Ji Boda marah. Aku sedang bicara denganmu. Kamu tuli. Dia menunjuk hidungku sambil memaki. Kamu beri Ruyan ramuan apa? Apakah kamu tahu siapa saya? Ayah saya adalah direktur grup Ji. Kalau berani menghina saya buat kamu tidak bisa bertahan di kota kita. Liu Ruyan berdiri menghadang di depan saya. Dia memandang dingin pada Ji Boda. Ji Boda? Tolong hormat sedikit. Fang Yuan adalah teman yang saya minta bantuannya. Tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Masalah uang akan kami selesaikan sendiri. Tidak usah kamu repot-repot. Sekarang tolong pergi. Jangan ganggu ayah saya istirahat. Teman Ji Boda seolah mendengar lelucon terbesar. Ruyan, apa kamu sudah gila? Di saat seperti ini masih bicara soal harga diri? Siapa lagi yang bisa mengeluarkan 100 juta? Kamu tanya dia bisa tidak? Dia menunjuk saya dengan sombong. Aku bahkan malas mengangkat kelopak mataku. Hanya mengucapkan 2 kata dengan datar. Guo Zhao. Tepat pada saat itu, langkah kaki yang terburu-buru terdengar. Direktur rumah sakit bersama para kepala departemen berlari dengan keringat bercucuran. Tuan Fang Yuan mana yang sedang terengah-engah? Sikap bertanya, sangat hormat. Aku dengan malas mengangkat tanganku. Direktur segera berlari kecil ke hadapanku, membungkuk 90 derajat. Halo Tuan Fang? Saya adalah direktur rumah sakit ini. Baru saja menerima pemberitahuan. Benar? Tim Profesor Crisman sudah naik pesawat khusus. Diperkirakan tiba dalam 3 jam. Kami sudah menyiapkan ruang operasi dan kamar VIP dengan standar tertinggi. Apakah ada hal lain yang perlu kami bantu? Seluruh koridor langsung hening seketika. Ibu Liu Ruyan terkejut melihat Xiang Daliao Ji Boda. Ekspresi di wajahnya bahkan lebih berwarna-warni, seolah-olah baru menelan seekor lalat. Profesor Crisman, itu adalah ahli bedah otak kelas dunia. Konon bahkan Pangeran Timur Tengah yang ingin meminta operasinya harus antri. Sekarang dia datang dengan pesawat khusus untuk ayah Liu Ruyan. Sungguh bekerja keras. Aku menjawab dengan datar, lalu menunjuk Ji Boda dan menyuruhnya pergi. Ya. Dekan langsung mengangguk-angguk sambil membungkuk, lalu melambaikan tangan ke satpam. Apalagi yang kalian tunggu? Setelah mengantar tuan ini keluar, dilarang masuk ke kantor rumah sakit kami lagi. Kalian berani? Ji Boda mengamuk sambil melompat-lompat. Ayahku adalah direktur grup Jishi. Kalian menyinggungku. Kata-katanya belum selesai. Langsung digotong lengannya oleh 2 satpam dan diseret pergi. Mulutnya masih memaki-maki tak karuan. Dunia akhirnya tenang. Ibu Liu baru saja sadar, berjalan menghampiriku. Ayahmu adalah Bapak Lunci Fang Fang. Terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Tante, Anda tidak perlu sungkan. Aku berdiri. Panggil saja Xiao Fang. Aku melirik sekilas Liu Ruyan di samping. Setelah aku pergi, aku akan sendirian. Ibu tertegun. Wajah Ruyan memerah seketika. Merah sampai ke pangkal leher. Dia menginjak kakiku dengan keras, lalu dia menarikku ke samping, dan berbisik dengan suara rendah. Fang Yuan, apa yang kau bicarakan sembarangan? Apa aku bicara sembarangan? Aku menggoyangkan buku merah di sakuku yang masih hangat. Aku menunjukkan bahwa kami adalah pasangan sah, bukan satu keluarga. Apa yang membuatnya tercekat hingga tak bisa bicara? Aku hanya bisa menatapnya dengan marah. Melihat penampilannya yang hidup ini, hatiku sangat senang. Ini adalah Liu Lian milikku, bukan boneka kayu yang mati suri itu. Saat itu, asisten Chen menelepon lagi. Bos, sudah jelas, ada perusahaan yang baru-baru ini sengaja membeli saham tersebar grup Liu, dan bersamaan dengan beberapa pemasok bahan baku memutus pasokan Liu, ingin memaksa Liu menyerah. Selain itu, mereka juga telah menyuap seorang eksekutif internal di dalam keluarga Liu, berencana untuk melancarkan serangan dalam rapat direksi besok. Baik, cara yang cukup kotor. Aku mendengus dingin. Di kehidupan sebelumnya, kombinasi pukulan inilah yang langsung menjatuhkan bos keluarga Huo. Apa yang perlu kulakukan? Asisten Chen, bagaimana menurutmu? Aku balik bertanya. Di ujung telepon terdiam beberapa detik. Kemudian terdengar suara asisten Chen yang bersemangat hingga berubah nada. Aku mengerti, bos. Saya jamin tugas akan diselesaikan. Tidak akan membiarkan hal-hal kotor ini mengotori Anda dan istri. Telepon ditutup. Aku menatap Liu Ruyan. Dia sedang menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Apakah perusahaan juga mengalami masalah? Dia sangat cerdas. Dia menebak beberapa hal kecil dari percakapan kami. Aku mengusap rambutnya. Teksturnya sangat bagus. Selama aku ada,
Langit tidak akan runtuh. Sekarang yang harus dilakukan adalah merawat paman dengan tenang. Urusan lainnya serahkan padaku. Dia menatapku, matanya penuh dengan ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuat jantungku yang telah tenang selama 2 kehidupan kembali berdetak dengan keras. Tim Profesor Trisman sangat efisien. Operasinya sangat sukses. Ayah Liu dipindahkan ke kamar VIP terbaik di rumah sakit dengan perawat terbaik yang berjaga 24 jam. Kekhawatiran Ibu Liu akhirnya mereda. Cara dia menatapku, seperti sedang melihat dewa penyelamat yang mengatasi penderitaan. Setelah urusan rumah sakit selesai, aku membawa Liu Ruyan kembali ke tempat tinggalku. Sebuah penthouse dengan pemandangan sungai di lantai atas pusat kota. Menurut kesepakatan kita, hidup bersama setelah menikah. Saya menarik koper miliknya masuk ke dalam rumah dengan wajar. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya tanpa berkata, seolah menyetujui diam-diam. Dia memandangi dekorasi ruangan ini. Sangat minimalis, namun di setiap sudut terasa mahal. Pandangannya tampak agak kaku. Kamar kamu di sebelah sana. Kamar utama, saya menunjuk. Lalu kamu? Dia bertanya secara refleks. Tidur di kamar tamu, dia jelas lega. Saya merasa lucu di hati. Gadis kecil ini gengsinya lumayan tinggi. Pergi mandi dulu, ganti baju. Baju yang kamu pakai ini saya cuci sebentar. Aku tidak menyukainya. Menunduk melihat gaun putih yang sudah lusuh karena sering dicuci. Merasa malu dan menggenggam ujung baju erat-erat. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik masuk ke dapur, mengambil sebotol plum wine buatan sendiri dari kulkas. Menuangkan 1 gelas, duduk di bar menikmati kehidupan sebelumnya perlahan-lahan. Dulu aku terlalu banyak minum alkohol keras yang merusak lambung demi urusan pekerjaan. Di kehidupan ini aku hanya ingin minum yang kusukai. Saat Liu Ruyan selesai mandi dan keluar, dia sudah berganti pakaian. Sebuah piyama berwarna merah muda yang lucu yang sudah kuminta asisten Chen siapkan sebelumnya, membuat kulitnya terlihat semakin putih. Rambutnya basah terurai di bahu, masih membawa uap air dari kamar mandi. Pipinya merah merona seperti buah persik matang, membuat orang ingin menggigitnya. Jakunku tak sengaja bergerak. Sial, sudah 2 kehidupan sebagai pria tikus, kenapa masih tak punya keteguhan hati datang ke sini? Aku melambaikan tangan padanya. Dia ragu sejenak, akhirnya dengan patuh mendekat. Kusuruh dia duduk di bangku tinggi bar, sementara aku mengambil pengering rambut, berdiri di belakangnya, mulai mengeringkan rambutnya. Gerakanku sangat lembut. Angin hangat menyapu helai rambutnya, membawa sampo yang wangi. Aroma masuk ke hidungku. Tubuh Liu Ruyan tegang kaku. Tak berani bergerak sedikit pun. Dari sudut pandangku jelas terlihat daun telinganya yang memerah dan lehernya yang panjang putih. Tiba-tiba ku bicara. Suaranya kecil seperti nyamuk. Jangan pakai gaun putih itu lagi. Kenapa? Karena aku mematikan pengering rambut. Membungkuk dan berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa kami dengar. Orang yang memakai gaun itu untuk menemui Jiboda, bukan kamu. Kurasakan tubuh gadis di depanku tiba-tiba kaku seperti batu. Dia menoleh dengan cepat, sulit untuk mengeringkan itu. Melihat kemudian menimbulkan gelombang besar. Bagaimana kamu tahu? Aku tersenyum, mengulurkan tangan dan menggosok hidungnya. Aku tidak hanya tahu ini, aku juga tahu Jiboda dan sahabatmu Bai Bingbing sudah lama berselingkuh. Adegan pahlawan menyelamatkan wanita hari ini adalah jebakan yang mereka berdua rancang untukmu. Tujuannya adalah membuatmu dengan patuh terjun ke lubang api. Wajah Liu Ruyan seketika berubah pucat. Dia bukan orang bodoh. Mungkin awalnya hanya curiga, tetapi setelah dikonfirmasi dariku, rasa sakit dikhianati oleh orang terdekat cukup untuk menghancurkannya. Mengapa dia Bai Bingbing harus memperlakukan saya seperti ini? Bukankah kita sahabat terbaik? Dia bergumam sendiri. Air mata mulai berlinang lagi di matanya. Karena dia cemburu padamu? Kataku dengan datar. Cemburu padamu. Latar belakang keluarga lebih baik darinya. Wajah lebih cantik darinya. Selalu menjadi pusat perhatian di keramaian. Sementara dia hanya menjadi latar belakang dalam keramaian. Di kehidupan ini, mantan tunangan saya memang memiliki latar belakang keluarga setara dengan gunung es. Bahkan lebih unggul di beberapa bidang. Dia dibesarkan sebagai penerus warisan. Adalah CEO gunung es dan wanita pilihan langit di mata orang luar. Tapi hanya saya yang tahu, di balik topeng dinginnya, tersimpan jiwa yang begitu terdistorsi dan rendah diri di kehidupan sebelumnya. Begitulah caranya dia bermain sebagai sahabat karib Liu Ruyan, sambil mendorongnya ke jurang dengan tangannya sendiri. Kemudian dengan sikap pemenang mencoba mendekatiku. Sayangnya dia tidak tahu sampai mati. Dari awal hingga akhir, cintaku hanya untuk Liu Yanyan. Melihat Liu Ruyan goyah, aku menghela napas, memeluknya erat. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sampah-sampah ini tidak akan pernah muncul lagi di duniamu. Tanganku menepuk punggungnya dengan lembut, menenangkan. Aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tubuhnya sangat ringan seperti asap. Bersandar di pelukanku sambil menangis pelan. Kali ini dia tidak menolakku. Sebaliknya seperti orang tenggelam yang memegang kayu. Menggenggam bajuku semakin erat. Aku memeluknya dengan hati yang lembut. Di kehidupan ini aku tidak hanya akan membuatnya hidup, tapi juga membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Mereka yang pernah menyakitinya, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Keesokan harinya, aku bangun tidur secara alami. Sinar matahari menembus jendela kaca. Dengan perasaan hangat aku menguap dan meregangkan badan. Keluar dari kamar tamu, mencium aroma harum makanan. Di ruang makan, Liu Ruyan sedang mengenakan celemek. Sibuk di dapur terbuka. Di atas meja makan sudah tersaji sarapan ala Tiongkok yang indah. Bubur millet, bakpao kecil, dan beberapa piring lauk segar. Aku tertegun. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan adalah putri bangsawan yang tak pernah menyentuh air cucian, apalagi memasak, bahkan jarang masuk ke dapur. Bagaimana dia bisa membuat ini? Dan semuanya adalah makanan favoritku. Kamu sudah bangun?
Liu Ruyan mendengar suara, berbalik dan memberiku senyum yang agak malu-malu. Aku cuma bikin muka biasa, gak tahu cocok gak sama seleramu. Aku berjalan ke meja makan, memandang mangkuk bubur millet yang masih mengepul panas. Hatiku bergejolak, perasaan ini terlalu familiar. Kehidupan sebelumnya, saat aku paling sulit memulai usaha, penyakit lambung kambuh. Hanya dengan membayangkan Liu Ruyan memasakkan bubur seperti ini untukku, aku bisa bertahan. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Aku menatapnya, berusaha mencari tahu sesuatu dari wajahnya. Aku cuma nebak, matanya agak menghindar, tidak berani menatapku. Saya lihat di rumahmu ada banyak buku tentang resep masakan Tiongkok. Benarkah? Saya melirik rak buku di ruang tamu. Di sana memang tersusun beberapa buku pilihan 8 masakan besar. Tapi itu baru saya beli setelah terlahir kembali. Dipersiapkan untuk bersantai menikmati hidup nantinya. Dia baru datang kemarin. Kapan sempat memperhatikannya? Di hati saya penuh dengan tanda tanya, tapi tidak mengejar lebih lanjut. Kemampuan memasaknya lumayan. Saya mengambil sendok dan mencicipi satu suap. Rasanya pas sekali. Mendapat pujian dari saya. Mata Liu Ruyan berbinar-binar seperti anak kecil yang mendapat permen. Asal kamu suka. Setelah sarapan, seperti biasa saya bersandar di sofa, menyalakan TV menonton berita keuangan. Liu Ruyan di samping sibuk mengurus dokumen perusahaan dengan laptop. Alisnya berkerut, masih mengkhawatirkan urusan perusahaan. Aku bertanya dengan malas. Dia menganggukkan kepala. Akuisisi bermusuhan G Group masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku juga secara sepihak membatalkan kontrak. Garis produksi sudah berhenti setengah. Rapat dewan direksi akan diadakan sore ini. Apa yang kutakutkan? Aku menatapnya. Selama aku ada, apa yang kau takutkan? Dia mengangkat kepala, melihatku yang terlihat berantakan ini. Matanya penuh keraguan. Aku tahu dia tidak bisa. Seorang karyawan yang hanya tahu rebahan dan main ponsel. Bisa apa dia? Aku juga tidak menjelaskan. Hanya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ancaman kepada asisten Chen. Asisten Chen, bagaimana progresnya? Asisten Chen membalas. Laporan? Bos? Semuanya terkendali. Dana yang digunakan oleh Master Ji untuk mengakuisisi kota Liu. Dana saham tersebar telah kami jual pendek melalui 3 perusahaan cangkang luar negeri dengan leverage yang indah. Sekarang mereka tidak hanya tidak punya uang untuk melanjutkan akuisisi, tetapi juga berutang pada kami 10 miliar. Adapun beberapa pemasok bahan baku itu, perusahaan induk mereka telah kami akuisisi sepenuhnya tadi malam. Saya baru saja memberitahu mereka sebagai ketua dewan baru untuk memulihkan pasokan ke kota Liu dengan harga 3 kali lipat atau tunggu saja likuidasi kebangkrutan. Asisten Wang Chen melanjutkan. Selain itu, pengkhianat dalam surat itu di dalam kota Liu. Bukti penyalahgunaan dana perusahaan untuk memelihara selingkuhannya telah saya kirimkan ke istrinya dan komisi inspeksi disiplin. Perkiraan saat ini dia sedang memainkan drama di rumah. Sore ini rapat dewan direksi. Dia pasti tidak bisa menghadiri. Asisten Wang Chen terakhir berkata, "Bos, saya yang urus. Anda tenang saja. Anda dan istri nikmati saja dunia berdua. Hal kecil seperti ini jika masih membuat Anda khawatir, itu adalah kelalaian saya." Melihat serangkaian draft laporan yang dikirim oleh asisten Chen, saya tersenyum puas dengan profesionalisme. Memang pantas sebagai juara kerja keras nomor 1 yang saya latih sendiri. Saya menyimpan ponsel dan berkata kepada Liu Ruyan yang tampak cemas, "Sudahlah, jangan lihat lagi. Kamu bisa tetap menghadiri rapat dewan direksi sore ini. Saya jamin ada kejutan." Kejutan? Liu Ruyan tampak bingung. "Nanti kamu akan tahu." Saya mengedipkan mata padanya, menjaga rahasia. Sore hari di rapat dewan direksi grup Liu, saya tidak hadir. Situasi kecil seperti ini tidak layak. Saya turun tangan sendiri. Saya hanya menyuruh asisten Chen menemani Liu Ruyan sebagai penasihat investasi pribadi Tuan Fang Yuan. Jadi saya bisa berbaring nyaman di rumah, sambil menikmati anggur plum hijau, sambil menonton siaran langsung menggunakan tablet. Ini adalah pengaturan khusus dari asisten Chen. Dia bilang ingin membuatku sebagai bos merasakan sensasi mengatur strategi dari dalam tenda, memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Beberapa pemegang saham lama keluarga Chen terlihat tidak senang. Direktur Liu belum sadarkan diri. Sekarang perusahaan tanpa pemimpin. Harga saham anjlok. Jalur produksi berhenti. Bagaimana ini harus diselesaikan? Semua ini salah karena si brengsek Xiao Ji itu. Menambah masalah saat sedang susah. Sungguh tidak berguna. Ada juga wakil direktur Li itu. Di saat kritis malah menghilang. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tepat ketika semua orang mengeluh dan putus asa, pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan masuk dengan mengenakan setelan profesional yang rapi. Di belakangnya adalah sosok dengan jas rapi yang memancarkan aura penuh. "Chen?" Semua mata tertuju padanya. "Ruyan, kenapa kamu datang?" Seorang direktur dengan nama belakang Wang yang dekat dengan keluarga Liu terkejut. "Paman Wang." "Para direktur?" Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Matanya menyapu seluruh ruangan. Suaranya tidak keras, namun sangat tegas. "Mulai hari ini, saya akan menggantikan posisi ketua direksi, menangani semua urusan perusahaan." Begitu kata-katanya selesai, di bawah langsung riuh. "Tapi apa yang kamu tahu? Gadis kecil, manajemen perusahaan adalah warisan keluarga Liu yang begitu besar diberikan padamu. Bukankah itu akan mati lebih cepat?" "Ruyan, dengarkan nasihat para paman. Cara terbaik sekarang adalah menerima akuisisi dari Jishi. Setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset." Liu Ruyan tidak menghiraukan keraguan ini. Hanya berkata dengan tenang, "Kekhawatiran para paman, saya paham. Tapi saya tidak akan menjual hasil jerih payah seumur hidup ayah saya." Dia berhenti sejenak, memandang asisten manajer Chen.
Asisten manajer Chen melangkah maju dalam rapat, memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Para direktur, saya adalah penasihat investasi pribadi Tuan Fang Yuan. Suara asisten manajer Chen Yi mantap dan menguntungkan. Atas perintah Tuan Fang Yuan, kami telah menyuntikkan modal 10 miliar ke dalam grup Liu. Secara bersamaan, mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai penasihat strategis utama grup Liu, membantu Nona Liu menangani urusan perusahaan 10 miliar. Seluruh ruang rapat mendadak hening. Semua orang terpana oleh angka astronomis ini. Kemudian, asisten Chen mengeluarkan dokumen kedua. Selain itu, masalah pemutusan pasokan bahan baku juga telah terselesaikan. Tianhong, Boyue, dan Xing Sheng. 3 perusahaan induk penyedia bahan baku telah diakuisisi sepenuhnya oleh Bapak Fang Yuan. Mulai besok, akan memasok Liu Group dengan prioritas dan jumlah tak terbatas dengan harga 30% lebih rendah dari pasar. Sedangkan untuk grup G, asisten Chen mendorong kacamata emasnya. Kilatan cahaya emas terlihat di balik lensa. Mereka saat ini sedang dalam kesulitan besar. Tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam Liu Group. Di layar, terpampang berita tentang harga saham grup G yang anjlok dan hampir bangkrut. Ruang rapat sunyi senyap. Semua direktur memandang Liu Ruyan dan asisten Chen dengan tatapan penuh kekaguman, seolah melihat dewa. Liu Group yang sedetik sebelumnya masih terancam dan hampir tumbang. Translate_text sesaat kemudian memperoleh inspirasi. Juzi menyelesaikan semua krisis, bahkan membalikan keadaan pada lawan. Operasi dewa macam apa ini? Dan dibalik semua ini, semuanya mengarah pada seseorang yang misterius. Fang Yuan. Aku melihat para tetua yang sedetik lalu masih ingin melakukan kudeta di layar. Sekarang satu persatu mengelilingi Liu Ruyan dengan wajah penuh sanjungan. Sebut demi sebut, Tuan Liu yang bijaksana. Dalam hati hanya merasa inilah kekuatan modal. Dan gadisku berdiri di pusat kekuasaan, menerima pandangan hormat semua orang. Dia pantas. Di akhir siaran langsung, pandangan Liu Ruyan seolah menembus layar, melihat ke arah tempatku berada. Di wajahnya terlihat senyum lega dan emosi kompleks yang tak bisa ku mengerti. Krisis grup Liu, dengan cara yang hampir ajaib, secara dramatis membebaskan Liu Ruyan, CEO muda yang ditunjuk dalam situasi kritis, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dan aku sebagai dalang di balik semua ini, masih menjalani hidup santaiku yang bermalas-malasan, berolahraga, menikmati makanan lezat, dan menyuling anggur Liu Ruyan. Setiap hari sibuk sampai kaki tak menyentuh tanah. Berangkat pagi pulang malam, tapi tak peduli seberapa larut, dia selalu pulang ke rumah, bahkan memasak sup untukku. Kemampuan memasaknya semakin baik. Dari sarapan ala Tiongkok hingga hidangan Prancis, sampai masakan Jepang, hampir tidak ada yang tidak bisa dia masak, dan setiap kali tepat mengenai seleraku. Ini membuat rasa penasaranku semakin besar. Bagaimana mungkin seorang putri yang dimanja sejak kecil, bisa berubah menjadi makhluk serba bisa dalam waktu singkat? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Atau ada alasan lain? Malam ini, Liu Ruyan pulang sangat terlambat. Wajahnya terlihat lelah, tapi di antara alis dan matanya tersembunyi kegembiraan yang tak tertahan. Yuan berhasil. Dia melemparkan tasnya, lalu dengan bersemangat menerjang ke arahku, memberikanku sebuah balikan besar yang membuatnya terbalik. Tubuhku menabrak ke dalam pelukannya, membawa aroma harum yang enak. Secara refleks aku mengulurkan tangan memeluknya. Telapak tangan menempel di pinggangnya yang ramping, merasakan kelembutan dan elastisitas yang menakjubkan. Apa yang berhasil? Aku sengaja bertanya, menikmati keintiman langkah ini. Produk baru yang kami luncurkan? Seri Wei Yang. Hari ini hari pertama diluncurkan. Penjualannya langsung menembus miliaran. Dia mengangkat wajah kecilnya di pelukanku. Matanya bersinar seperti bintang. Apakah kita telah memenangkan pertandingan balik yang indah? Aku harus bangun sebentar. Aku tersenyum dan berjalan. Malam ini aku akan memasak sendiri hidangan favoritmu. Buddha melompat tembok. Dia berkata sambil melepaskan diri dari pelukanku menuju dapur. Tapi aku mengencangkan pelukanku. Tidak membiarkannya pergi memasak. Tidak perlu buru-buru. Aku menunduk memandangnya dengan tatapan yang membara. Aku punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Dia merasa tidak nyaman dengan tatapanku. Pipinya memerah. Aku mendekat ke telinganya dan menurunkan suara. Apakah kamu sudah lama tahu bahwa aku suka makan? Buddha melompat tembok. Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepala. Matanya merah seperti kelinci kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu. Saya hanya melihat di buku resep bahwa sup ini sangat bergizi. Ingin membuatnya untuk memulihkan kesehatanmu. Dia menjelaskan dengan gagap. Tatapan matanya, namun tidak berani menatapku. Dia berbohong. Hampir bisa kupastikan. Dari bubur millet pertama kali, hingga Buddha jumps over the wall hari ini. Pemahamannya tentang seleraku telah melampaui batas kebetulan. Ditambah lagi dengan tarian Yanunya yang luar biasa terhadap Ji Boda sebelumnya dan persetujuan kilatnya terhadap usul pernikahan tebus mas kawinku. Sebuah pikiran berani yang bahkan aku sendiri merasa absurd, mulai terbangun di kepalaku. Mungkinkah saat itu juga ponselku berdering? Itu adalah asisten Chen. Besok malam ada jamuan amal. Bos, penyelenggaranya adalah keluarga Bai. Mereka mengirimkan undangan untuk Anda dan istri. Anda lihat Bai Ningbing dari keluarga menyipitkan mata dan sudut bibir, mengguratkan senyuman dingin. Mengapa tidak pergi? Kebetulan ada beberapa utang lama yang juga harus diselesaikan. Aku juga ingin melihat bagaimana reaksi gadis kecil dalam pelukanku saat bertemu sahabat karibnya. Pesta amal diadakan di Hotel Bintang 7 milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian kasual yang kontras dengan suasana pesta yang gemerlap dan penewan. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan. Rambut panjangnya disanggul, memamerkan leher jenjang yang
yang anggun seperti angsa, cantik dan anggun, bak peri di bawah sinar bulan. Kehadiran kami langsung menjadi pusat perhatian. Bukankah itu CEO baru dari keluarga Liu? Sungguh cantik. Siapa pria di sampingnya itu? Berpakaian begitu santai seperti pengawalnya. Konon katanya pria itu adalah parasit yang hidup dari Liu. Kanon bisa bangkit kembali. Translate_text. Dialah yang menghubungkan dengan seorang bos misterius. Liu Ruyan ingin membalas budi. Desas-desus bahwa mereka bersama. Bergema seperti lalat berdengung. Aku sama sekali tidak peduli. Sendirian mengambil segelas jus dari nampan. Bukan anggur kuning buatan sendiri yang kusuka. Penilaian buruk. Wajah Liu Ruyan agak pucat. Dia tanpa sadar mendekatiku selangkah. Berbisik, maaf. Membuatmu merasa teraniaya. Teraniaya, aku tertawa. Dijaga oleh wanita cantik yang begitu cantik. Aku malah senang bukan main. Dia dibuat kesal dan tertawa olehku. Mencubit pinggangku. Suara dingin terdengar dari belakang kami. Liu Ruyan, kamu sekarang semakin hebat ya. Kami menoleh, hanya melihat Bai Ningbing mengenakan gaun hitam neckline dalam berbentuk V. Memegang segelas anggur merah. Memandangi kami dengan ekspresi mengejek. Pandangannya tertahan padaku sejenak. Penuh dengan penghinaan dan jijik yang tak disembunyikan. Lalu beralih ke Liu Ruyan. Kukira kamu punya kemampuan sehebat apa. Ternyata cuma mengandalkan pria tampan. Apa keluarga Liu sudah tidak ada orang lagi? Sampai harus menjual pesona untuk mendapatkan investasi. Ucapannya jahat dan pedas. Wajah Liu Ruyan langsung pucat, kehilangan warna darah. Di kehidupan sebelumnya pun Bai Ningbing seperti ini. Dengan kata-kata yang paling menyakiti. Terus-menerus merendahkan harga diri Liu Ruyan. Aku baru saja ingin membuka mulut. Liu Ruyan malah menahanku. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Sudut bibirnya malah mengangkat senyuman tipis. Bai Ningbing, apakah kamu cemburu padaku? Ekspresi Bai Ningbing langsung berubah cemburu. Kamu menemukan sampah yang tak berguna. Dia mendengus dingin. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Lalu dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang di tempat itu. Dia berjinjit dan merangkul leherku, mencetak sebuah ciuman di pipiku. Kemudian dia menoleh melihat Bai Ningbing yang terpana, berkata-kata demi kata. Yang kamu cemburui adalah orang di sampingku adalah orang yang kucintai. Sedangkan kamu sejak kecil hingga besar, bahkan tidak tahu apa itu cinta. Pacarku meski memakai barang murahan. Di mataku, dia bahkan lebih terang daripada bintang di langit. Dia ingin bermalas-malasan. Aku akan berusaha mencari uang, menghidupinya. Aku rela, aku senang. Ini disebut anjing cinta. Wanita seperti kamu yang tidak dicintai siapapun tidak akan mengerti. Terang-terangan melindungi yang dekat, tanpa tedeng aling-aling. Aku memandang gadis kecil di pelukanku yang kekuatan tempurnya meledak-ledak. Hatiku penuh sukacita. Sangat puas. Sangat puas. Wajah Bai Ningbing langsung memerah seperti hati babi. Dia gemetar karena marah. Menunjuk Liu Ruyan lama-kelamaan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, seorang tokoh yang lebih berpengaruh muncul. Kakek Li, raksasa bisnis kota ini dengan kekayaan ratusan miliar, berjalan dengan tongkat dikelilingi sekelompok orang. Semua orang memberi jalan dan menyapa dengan hormat. Juga segera menahan amarah di wajahnya, menyunggingkan senyum dan menyambut. Kakek Li, kenapa Anda datang? Namun kakek Li bahkan tidak memandangnya sekalipun. Langsung berjalan melewatinya dan menghampiri saya. Kemudian di bawah pandangan tak percaya semua orang. Orang yang dengan sekali injak bisa membuat 3 raksasa dunia bisnis kota ini membungkuk hormat pada saya. Si wajah polos ini. Tuan Fang, Anda juga di sini. Kenapa Anda datang? Tidak memberi kabar sebelumnya. Saya bisa menjemput Anda. Suasana hening mencekam. Semua orang terpana. Ekspresi Bai Ningbing bahkan seperti melihat hantu. Saya melihat wajahnya yang penuh warna. Dengan malas mengangkat orang di tangan saya. Kamu bisa melihat dengan bebas di mana-mana. Malam itu, Bai Ningbing menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh pesta. Sementara itu, pria tampan di sampingku Liu Ruyan menjadi sosok paling misterius di kota ini. Mungkinkah orang yang membuat kakek Li membungkuk hormat adalah orang biasa? Cukup pikirkan dengan ujung jari kaki saja. Tidak mungkin. Untuk sementara waktu, berbagai spekulasi tentang identitasku semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang, aku adalah penerus dari keluarga kaya raya papan atas di Beijing yang sedang merasakan kehidupan. Ada yang bilang, aku adalah penguasa konsorsium misterius dari luar negeri. Kekayaannya bisa menyaingi negara. Intinya, tidak ada yang berani lagi mengatakan aku hidup dari wanita. Setelah pesta berakhir, dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus melirik diam-diam. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Menyetir tanpa menoleh ke samping. Apa hubunganmu dengan kakek Li? Akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Aku berpikir sejenak. Bisa dibilang setengah muridku. Di kehidupan sebelumnya, investasinya gagal. Saat hampir bangkrut, aku pernah memberinya beberapa petunjuk. Tentu saja yang tidak kukatakan adalah di kehidupan sebelumnya. Saat aku memberinya petunjuk, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Sedangkan aku baru 30. Liu Ruyan jelas tidak percaya, tapi tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Suasana di dalam mobil menjadi agak canggung sesaat. Sampai di rumah, aku baru ingin mandi, tapi Liu Ruyan menahanku. Fang Yuan, mari kita bicara tentang ekspresinya. Sungguh serius seperti belum pernah sebelumnya. Hatiku tiba-tiba berdebar. Tahu bahwa yang harus datang akhirnya akan datang. Kami duduk di sofa ruang tamu, dengan jarak 1 meter. Siapa sebenarnya kamu? Liu Ruyan langsung membuka topik. Aku adalah suamimu Fang Yuan. Aku menjawab, jangan berpura-pura bodoh denganku. Dia agak emosional. Kamu bukan Fang Yuan yang kukenal. Mengapa kamu tahu begitu banyak hal? Mengapa memiliki energi yang begitu besar? Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengajukan pertanyaan yang paling krusial. Apakah kamu juga terlahir kembali? Akhirnya datang. Aku menatapnya tanpa menjawab. Sebaliknya balik bertanya, bagaimana denganmu? Keempat mata bertemu. Udara seakan membeku. Kami sama-sama melihat keterkejutan yang sama di mata satu sama lain dan 2 orang. Kau memang juga diri
dirimu. Ternyata juga dua orang hampir bersamaan berbicara. Detik berikutnya, Liu Ruyan tak lagi bisa menahan diri. Air mata membanjir keluar. Dia tiba-tiba menerjang ke arahku, memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dadaku, menangis tersedu-sedu, menangis dengan pilu, seakan ingin meluapkan semua kekecewaan dan penderitaan dua kehidupan. Dasar brengsek, kenapa tidak kau katakan sejak dulu? Tahukah kau betapa takutnya aku sendirian? Dia menangis sambil meninju dadaku dengan tinjunya. Aku tidak menghindar, membiarkannya melampiaskan emosi. Aku hanya erat-erat memeluknya di sana. Dia meraba-raba akibatnya di mana-mana, berbisik lembut di telinganya. Maaf, aku juga tidak tahu. Kupikir hanya aku sendiri. Ternyata dia juga terlahir kembali. Pantas saja. Dia akan setuju secepat kilat dengan ilusi mahar kami yang konyol. Pantas saja dia memperlakukan Jiboda dan Bai Mingbing seperti anak sendiri. Pantas saja dia tahu semua kesukaanku, mencuci tangan untukku, menjadi lebih gemuk. Rupanya dia membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saat dia mengajukan proposal itu, yang dia lihat bukanlah penghinaan, melainkan penebusan. Satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap dan putus asa. Dan aku? Si bodoh ini ternyata masih mengira itu karena naskahku yang bagus, yang mendorongnya ke jurang keputusasaan. Saat dia terlahir kembali, aku menunggu tangisnya terdengar, baru kemudian bertanya dengan lembut, yaitu pagi hari ayahku mengalami kecelakaan. Dia tersedu-sedu berkata, aku membuka mata, menemukan diriku kembali ke masa sebelum kecelakaan. Aku sangat ketakutan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu aku tidak bisa lagi mengulangi jalan hidup sebelumnya. Aku ingin mencarimu, tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan denganmu. Di kehidupan sebelumnya kita hanya teman sekelas biasa. Lalu aku datang padamu untuk meminjam uang. Aku melanjutkan perkataannya. Dia menganggukkan kepala. Saat itu kupikir meski tak bisa meminjam uang, setidaknya bisa bertemu denganmu sekali lagi. Tak kusangka kau malah mengucapkan kata-kata seperti itu, katanya sambil wajahnya memerah lagi. Apakah saat itu kau merasa aku sangat tak tahu malu? Untuk waktu apapun aku setuju padanya. Hati-hati menatapku. Aku tertawa geli, meraih dan mencubit pipinya. Bodoh, saat itu aku berpikir, istriku kok bisa begitu pintar? Langsung menangkap inti perkataanku. Inti apa? Intinya adalah aku ingin menikahimu. Dari awal hingga akhir hanya ingin menikahimu. Suara saya yang pelan namun dengan dorongan bahu yang tak terbantahkan. Mata Liu Ruyan langsung memerah lagi. Tapi kali ini adalah air mata haru. Dia secara aktif mendekat dan mencium bibir saya. Ciuman ini tidak lagi seperti makna sentuhan ringan capung di pesta makan malam itu, melainkan membawa perasaan cinta dan kerinduan dari dua kehidupan, membara dan panjang. Kami berciuman dari sofa ke karpet, lalu dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian berjatuhan satu persatu. Saat telapak tangan saya menyentuh kulitnya yang halus dan lembut, saya bisa merasakan dengan jelas tubuhnya yang berdiri tegak. Takut, saya berhenti, memandangi matanya yang berkabut. Dia menggelengkan kepala, lalu secara aktif mengangkat kedua kakinya, melilit pinggang saya. Fang Yuan, dia berbisik di telinga saya. Rulai, aku sudah menunggu hari ini selama dua kehidupan. Malam itu, kita mengisi penyesalan dua kehidupan masing-masing dengan cara yang paling primitif. Malam semakin larut, tapi kisah kita baru saja mulai. Setelah menerobos batas itu, hubungan antara aku dan Liu Ruyan mengalami perubahan drastis. Dulu kami adalah pasangan kontrak, sekarang kami adalah kekasih yang sedang jatuh cinta. Tingkat keterkejutannya, bahkan asisten Chen tidak tahan melihatnya. Ibu bos, ini adalah rencana strategis untuk kuartal berikutnya. Mungkin kalian berdua mau melihatnya dulu? Asisten Chen berdiri di ruang tamu, melihat kami yang berpelukan di sofa, saling menyuapi buah, matanya berkedut. Aku tidak menoleh, membuka mulut, menangkap sebutir anggur yang diberikan Liu Ruyan. Kamu yang tentukan saja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil seperti ini. Menggangguku, membangun hubungan dengan istriku. Fang Yuan. Liu Ruyan tersipu mendengar perkataanku dan mendorongku. Jangan bicara sembarangan, pekerjaan lebih penting. Kemudian dia mengambil dokumen itu, dan mulai membacanya dengan serius. Lihatlah, inilah istriku yang manis dan dapat diandalkan. Tidak seperti aku yang hanya ingin jadi sampah. Omong-omong, asisten Chen, aku teringat sesuatu. Bagaimana kabar Bai Mingbing dan Jiboda? Menyebut dua nama ini, ekspresi Liu Ruyan langsung berubah serius. Laporkan? Bos? Grup Ji telah menyatakan bangkrut. Mereka telah menghitung. Jiboda dan ayahnya menanggung utang puluhan miliar di bawah nama mereka. Semua aset telah dibekukan. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku sudah menyuruh orang mengawasi mereka. Tadi malam di bawah jembatan penyeberangan, mereka berkelahi untuk sepotong roti. Benarkah? Aku sudah datang. Mina, ada videonya. Kirim ke aku untuk dilihat. Kerja bagus. Aku mengangguk dengan puas. Mengangguk. Terus awasi. Jangan biarkan mereka mati. Tapi juga jangan biarkan mereka nyaman. Aku ingin mereka merasakan semua penderitaan di dunia. Bertaubat atas semua yang mereka lakukan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Suaraku datar, tapi Liu Ruyan bisa mendengar makna di dalamnya. Dia meletakkan pena dan menggenggam tanganku. Berkata dengan lembut, Fang Yuan, terima kasih telah berterima kasih padaku untuk apa? Aku balik menggenggam tangannya. Melakukan apapun untukmu adalah kewajibanku. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Dia bertanya dengan ragu menyebut nama Bai Ningbing. Ekspresi asisten Chen menjadi agak aneh. Nyonya? Situasi keluarga Bai cukup rumit, asisten Chen berkata dengan hati-hati. Sejak pesta makan malam terakhir, posisi Bai Ningbing di keluarganya langsung merosot tajam. Kakek Bai sangat kecewa padanya, mencabut semua kekuasaan yang ada di tangannya. Sekarang dia setiap hari tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana. Dan asisten Chen berhenti sejenak. Dia mengirim orang untuk menghubungiku beberapa kali, ingin meminta Jianing menemuiku. Aku tertawa dingin. Dia masih belum menyerah. Dia berkata, dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda dan istri. Tidak perlu. Liu Ruyan berbicara dengan dingin. Saya tidak ingin melihatnya lagi dikhianati oleh
teman yang paling dipercaya. Luka akibat pengkhianatan. Bukan hanya dengan permintaan maaf bisa dihapus. Saya setuju. Adik mengangguk. Dengar? Asisten Chen, istriku bilang tidak mau bertemu. Bahkan Dewa pun datang juga tidak akan ditemui. Kapanpun dia menghubungimu lagi, langsung blokir. Ini perintah bos, kami pikir masalah ini sudah selesai. Tapi kami meremehkan obsesi Bai Ningbin. Beberapa hari kemudian, saya dan Liu Ruyan pergi makan di sebuah restoran masakan rumahan yang baru buka. Restoran ini sangat sulit dipesan. Konon katanya bosnya orang yang aneh, hanya melayani tamu yang dia sukai. Tentu saja, bagi saya ini bukan masalah, karena restoran ini adalah milik saya. Saat Liu Ruyan dan saya baru duduk di ruang privat, pintu langsung terbuka. Bai Ningbin berdiri di pintu, wajahnya pucat lesu, dengan kantung mata hitam pekat, tapi masih mengenakan setelan mahal pesanan. Mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Kenapa kalian bisa ada di sini? Matanya menunjukkan kejutan saat melihat kami, lalu berubah menjadi kecemburuan dan kebencian. Kenapa kami tidak boleh di sini? Saya balik bertanya dengan malas. Justru kamu, Nona Bai? Sepertinya tidak diterima di sini. Manajer restoran segera berlari mendekat dengan wajah ketakutan. Maaf, Pak Fang, saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Saya segera akan mengusir Ai. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Dia menatap Bai Ningbing dan bertanya dengan tenang. Menurutmu apa sebenarnya yang kami inginkan? Bai Ningbing menatapku mati-matian dan menjawab dengan tidak relevan. Fang Yuan, di mana tepatnya aku tidak sebanding dengannya, dari segi latar belakang keluarga, dari segi kemampuan, di mana aku tidak sebaik dia, mengapa kamu tidak mau sekalipun menatapku? Ini adalah pertanyaan yang dipendamnya selama 2 kehidupan. Sebelum aku sempat bicara, Liu Ruyan sudah tertawa. Bai Ningbing, apakah kamu sampai sekarang masih belum mengerti? Bukan soal kamu lebih buruk dariku, tapi kamu sudah busuk dari akarnya. Cinta yang kamu sebutkan adalah persahabatan sekaligus kehancuran. Apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kau hancurkan. Sedangkan cinta Fang Yuan adalah melindungi, adalah menggenapi. Dia melihatku berada dalam kubangan. Yang dipikirkannya bukan menertawakanku atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi menarikku keluar dengan segala cara. Kau dan dia bagai langit dan bumi. Setiap kata Liu Ruyan seperti pisau, menusuk tajam ke dalam hati Bai Ningbing. Wajahnya berubah pucat sedikit demi sedikit. Jadi dari awal aku tidak kalah darinya. Bergumam sendiri. Kau tidak pernah memiliki kehausan untuk menang. Aku menambahkan tusukan dingin, karena aku telah mencintainya selama 2 kehidupan. Sedangkan kau di mataku, bahkan tidak sebanding dengan figuran. Jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Bai Ningbing tubuhnya goyah, seperti kehilangan semua tenaga dan terjatuh duduk di tanah. Dia menatap tangan kami yang saling berpegangan, melihat cinta dan keselarasan yang tak tersembunyi di mata kami. Akhirnya tertawa dengan hancur. Tawa itu pedih dan putus asa. 2 kehidupan ternyata 2 kehidupan. Aku kalah tanpa alasan untuk mengeluh. Dia tertawa lalu menangis. Riasan wajahnya berantakan dan memalukan. Bukan lagi CEO gunung es yang angkuh, hanya seorang pecundang yang kalah total. Keruntuhan Bai Ningbing tidak menimbulkan banyak gelombang di dalam hatiku. Lanjut, aku tidak merasa simpati padanya, hanya jijik pada kehidupan sebelumnya. Rasa sakit yang dia timpakan pada Liu Ruyan cukup untuk dia tebus dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengusirnya keluar. Ruangan VIP kembali tenang. Liu Ruyan menatapku, bertanya dengan suara lembut, apakah aku sangat jahat? Tidak. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mencium dahinya. Istriku adalah orang paling baik di dunia. Menghadapi orang jahat tidak bisa dengan cara orang baik. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. Fang Yuan, sungguh baik memiliki dirimu. Sama-sama. Makanan ini kami nikmati dengan sangat lezat. Menyelesaikan lalat-lalat yang menyebalkan ini, hidupku dan Liu Ruyan akhirnya kembali sepenuhnya ke jalur yang benar. Dia menjadi CEO cantik yang tegas dan berani di dunia bisnis, mengelola grup Liu dengan pesat, menjadi legenda di industri. Aku menjadi suami yang santai, berolahraga di rumah setiap hari, memasak, mempelajari spektrum, sambil melihat di internet apalagi yang dibuat oleh bawahanku. Jinghao Fang Yuan hari ini juga belum bangun. Topik Jinghao ini sudah menjadi harga saham yang kuretas. Arah angin, tidak hanya sehari aku tidak bekerja, harga saham perusahaan terus naik stabil. Kadang-kadang aku tiba-tiba ingin pergi ke kantor berkeliling. Pada hari itu harga saham pasti turun drastis. Para investor berkomentar di bawah akun resmi. Tolonglah, kendalikan bos kalian, biarkan dia berbaring dengan tenang di rumah. Boleh, Tuan Fang, aku mohon, Anda cukup menjadi sampah dengan tenang. Jangan keluar menakut-nakuti kami. Kakak ipar sangat menyarankan Liu selalu mengunci Pak Fang di rumah. Kalau dibuang, setiap kali melihat komentar-komentar ini, saya selalu tertawa terbahak-bahak. Sementara Liu Ruyan akan memandang saya dengan wajah kesal namun penuh kasih sayang. Lalu menyita ponsel saya, menekan saya ke sofa dan memijat saya sendiri. Lagi-lagi melihat hal-hal yang tidak jelas. Tidak capekah? Saya bantu pijat. Saya pun dengan tenang tengkurap di pangkuannya, menikmati layanan kasih sayang istri tercinta, sambil tidak jujur memasukkan tangan ke dalam kemejanya, berjalan-jalan di perutnya yang rata dan halus. Di sini tambah sedikit tenaga. Fang Yuan, jangan bergerak sembarangan. Malu dan marah menepis tangan saya. Saya pegang tangannya dan letakkan di mulut saya, menciumnya sebentar, berkata sambil tersenyum nakal. Istri, malam ini kita coba pakai baju yang dibeli yang men itu. Wajahnya langsung memerah bagai akan meneteskan darah. Bajingan? Hidup kita dipenuhi rutinitas manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama, berpelukan di sofa, menonton film bersama di sore hari yang diterangi sinar matahari. Mari kita bertaruh. Kita memelihara seekor kucing. Kami beri nama Yuan Bao, karena dia adalah harta yang kubayar dengan mas kawin 1 miliar.
Yuan Bao sangat manja. Dia terutama suka tidur tengkurap di atas otot perutku. Liu Ruyan selalu cemburu, menggendongnya pergi, lalu merebahkan dirinya sendiri di sana. Tempat ini adalah wilayah eksklusifku. Dia akan dengan sok berkuasa mengumumkan kita juga bertengkar. Misalnya saat aku diam-diam minum bir dingin. Kalau dia tahu, dia akan marah dan tidak mau bicara denganku selama 3 hari. Aku harus mengerahkan segala kemampuan. Berpura-pura menyedihkan, bertingkah manis, menulis surat pernyataan, lalu diakhiri dengan percakapan mendalam. Baru bisa membuat istri senang dan hari-hari berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah sampai hari peringatan 1 tahun pernikahan kami. Hari ini Liu Ruyan sengaja membatalkan semua pekerjaannya. Berkata ingin memberiku kejutan. Dia membawaku ke pantai saat matahari terbenam. Seluruh pantai diwarnai emas oleh ombak yang terus-menerus mencium pantai, mengeluarkan suara lembut. Liu Ruyan menggenggam tanganku. Berjalan tanpa alas kaki di atas pasir. Perlahan berjalan berputar. Kamu masih ingat tempat ini? Tiba-tiba dia bertanya padaku. Aku tertegun sejenak. Ini adalah tempat aku mengungkapkan perasaan padanya dulu. Saat itu karierku mulai stabil dan akhirnya memberanikan diri mengajaknya ke sini. Saya sudah menyiapkan bunga, cincin, dan kata-kata pengakuan yang panjang. Tapi dia tidak datang. Belakangan baru aku tahu, hari itu adalah hari dia dipaksa menikahi Jiboda. Disinilah semua penyesalan hidupku yang lalu dimulai. Ingat suaraku agak serak. Maaf, Liu Ruyan berbalik dan melihat mataku memerah. Di kehidupan sebelumnya aku mengingkari janji. Tidak apa-apa. Aku mengulurkan tangan menyeka air matanya di sudut mata. Di kehidupan ini kamu datang. Aku datang. Dia berjinjit menciumku di bawah sinar matahari senja. Bayangan kami tertarik sangat panjang. Fang Yuan mari kita adakan pernikahan. Baik, aku akan memakai gaun pengantin tercantik di dunia untuk menikahimu. Baik, aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah suami Liu Ruyan, cinta sejatiku satu-satunya seumur hidup. Baik, aku menatapnya sambil tersenyum. Sayang, semua yang kau katakan begitu indah adalah sesuatu tentang kita sebelum pernikahan yang membuatku mengangkat pinggangku. Dia melangkah mantap menuju kejauhan. Di tepi pantai itu adalah kamar pengantin kita. Pernikahan kami diadakan dengan megah dan meriah. Hampir semua kalangan terkemuka hadir. Kakek Li sendiri menjadi pemimpin pernikahan. Dengan air mata bahagia berlinang dia berkata, menyaksikan penyatuan kami berdua adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Asisten Chen sebagai pengiring priaku menangis lebih parah daripada kakek Li. Sambil menyeka air mata, sambil berkata, dia akhirnya melihat bos menjalani kehidupan impiannya. Dia bisa mati dengan tenang. Saya memandangnya dengan penuh perasaan. Berpikir dalam hati, jangan sampai mati. Perusahaan masih mengandalkanmu. Liu Ruyan mengenakan putri yang saya pilihkan untuknya. Ketika dia melihat putri yang keluar dari dongeng, ketika dia menggandeng tangan ayah Liu dan melangkah perlahan ke arahku, saya merasa semua cahaya di dunia terkumpul padanya. Tubuh ayah Liu telah pulih sepenuhnya. Saat ini wajahnya berseri-seri, berpenampilan segar dan bersemangat. Dia menyerahkan tangan Liu Ruyan ke tanganku, menepuk bahuku, dengan serius berkata, Fang Yuan, putriku untuk selanjutnya saya serahkan padamu. Kalau kamu berani mengganggunya, aku rela mempertaruhkan nyawa tuaku ini. Tidak akan membiarkan ayah lolos. Anda tenang saja. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan, berjanji dengan sungguh-sungguh. Di hidupku ini dan kehidupan selanjutnya hanya akan mencintainya seorang. Memberikan cincin. Saat itu, aku melihat Bai Mingbing di bawah panggung. Dia juga datang. Datang tanpa diundang. Dia berdiri di sudut yang tidak mencolok mengenakan gaun hitam polos. Tidak bermakeup. Dengan wajah apa adanya. Dia hanya memandang kami dari jauh. Memandang senyum bahagia di wajah Liu Ruyan. Memandang kepuasan di mataku. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebencian yang mendalam. Hanya tersisa kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Ketika aku dan Liu Ruyan berciuman, aku melihatnya diam-diam berbalik dan pergi. Kisahnya di tempat itu telah berakhir. Sementara kisahku dan Liu Ruyan masih berlanjut. Setelah pernikahan, kami tidak pergi ke tempat bulan madu populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi laut. Malam hari, kami berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara ombak di luar jendela. Suamiku Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Katanya dengan suara lembut, penderitaan di kehidupan sebelumnya terlalu nyata. Aku selalu takut begitu membuka mata. Semua ini akan lenyap. Bukan mimpi. Aku mencium makanannya. Percaya tidak? Coba raba. Aku menggandeng tangannya dan menaruhnya di dadaku, di tempat yang berdetak untukmu. Setiap kali nyata dan kuat, aku kembali menggandeng tangannya meraba ke bawah, menempelkan otot perutku yang kencang. Dan di sini, bukankah kau paling suka tidur bersandar padanya? Wajahnya juga memerah sungguhan, memukulku sedikit tanpa terkejut. Aku tertawa dan membalikkan badan menindihnya di bawah. Sayang, momen indah di malam hari sangat berharga. Kita harus melakukan hal yang penting. Cahaya bulan di luar jendela dengan lembut menyinari ruangan. Ombak laut menjadi musik latar terindah bagi cinta kita. Aku tahu seumur hidup kita akan bahagia seperti ini. Karena dengan penantian dua kehidupan, kita baru bisa mendapatkan kepenuhan ini dan setiap hari yang sempurna. Translate_text. Semuanya layak kita jaga dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong, sayang, besok pagi aku ingin makan bubur millet buat. Baiklah. Lihatlah. Kebahagiaan sebenarnya sesederhana ini. Ada orang yang dicintai di samping. Ada makanan hangat di atas meja.